Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang uh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi pesan pokok surat At-Tin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk membaca doa. Baca doa. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Selanjutnya, pembelajaran kita adalah siswa dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. 3. Peserta didik dapat menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan. Yang keempat, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Lanjut ke pembelajaran kita. Bagaimana Nana Ibu bisa membaca surat At-Tin dan artinya. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa alasanmu, wahai orang-orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Quran surat At-Tin ayat 1-8. Nah, dalam surat At-Tin ini anak-anak ibu harus memahami artinya dengan baik dan harus bisa membaca setiap ayat-ayatnya, huruf-hurufnya dengan baik sesuai dengan tartil yang benar. Selanjutnya, ada beberapa pesan dalam Quran surat At-Tin ini, yaitu ada 5 pokok. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Yang keempat, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling baik dan yang paling bagus. Nah, dalam pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, yaitu ada hadis silaturahim. Nah, di dalam surat At-Tin juga memberikan kita pembelajaran untuk selalu bersilaturahmi, di mana ayatnya berbunyi yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang silaturahmi,
akan diperluas rezekinya dan diperpanjangkan umurnya. Oleh karena itu, hendaklah bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini dapat kita pelajari di mana Allah akan memberikan perluasan rezekinya bagi orang yang selalu bersilaturahim kepada teman, kepada tetangga, dan kepada masyarakat lainnya. Dan Allah juga akan memperpanjangkan umurnya jika melakukan silaturahmi. Selanjutnya, keutamaan silaturahmi. Silaturahmi 3 keutamaan. Yang pertama, silaturahim sebagai tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, memperkuat tali persaudaraan. Jika kita melakukan ketiga hal tersebut, maka kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Baiklah, itu saja pembelajaran kita melalui surat At-Tin. Maka kita terlebih dahulu kita akhiri dengan pembelajaran doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.